Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Kembali hari ini kita berjumpa di channel UI Watch yang seru ini, di mana pada hari ini saya Heru Purwanto akan ngobrol dengan tokoh yang lumayan terkenal, ya, sangat terkenal di Indonesia terkait dengan hebohnya negara kita ini. Beliau adalah Mas Bambang Tri. Halo Mas, sehat? Sehat, Pak. Alhamdulillah ya, Mas Bambang Tri ini sempat merasakan sakitnya di penjara dengan suatu proses yang kita semua tahu abal-abal, ya, asal-asalan begitu. Teman Bang, sekarang ini saya dengar, saya tahu Mas Bambang sempat mengalami 2 kali masuk penjara, Mas. Tahun berapa, Mas? Yang pertama itu masuk 1 Januari 2017. Aha. Bebas 1 Juli 2019. Oh, Yang 2 tahun ya? Iya, 2,5. 2 tahun ya, 2,5. Yang kedua masuk 13 Oktober 2022, bebasnya 26 Agustus 2025. Itu pada peristiwa yang sama atau berbeda? Beda. Yang Beda, pertama ya? itu kan buku yang pertama itu. Oh, yang soal Jokowi Undercover ya? Ya, Jokowi Undercover yang pertama Presiden itu 1. soal siapa orang tuanya Jokowi, gitu. Nah, yang kedua, buku yang kedua itu yang khusus mengenai ijazahnya Jokowi. Nah, gitu. ini Ya. dari buku yang kedua inilah yang menarik sehingga sampai sekarang menjadi berita yang viral di mana-mana dan tidak kelar-kelar. Di mana ada 3 tokoh alumni UGM, yaitu dikenal sebagai RRT ya, yaitu Roy Suryo, Rizmon, dan Dr. Tifa yang seolah-olah membantu, tapi sebenarnya mereka menegakkan kebenaran. Ya. Nah, sekarang ini kami dari Watch kembali akan mengkulik kembali Mas Bambang Tri ini, apa sesungguhnya terjadi, atau mungkin ada hal-hal yang masyarakat belum tahu sehingga kita perlu pembenaran. Karena ada beberapa hal yang akan saya tanyakan kepada beliau, apa sih sesungguhnya terjadi, lalu siapa sih tokoh-tokoh yang seharusnya bisa menjadi saksi kunci, itu Mas ya? Iya. Silakan Mas. Jadi kalau saya boleh tanya, beliau ini pernah ada teman seangkatan waktu SMP. Siapa namanya? Dr. Sri Adiningsih itu. Oke, Ya. silakan. Ya. Jadi, yang penting sekarang ini untuk apa? Untuk memastikan kembali jalurnya masalah itu, kita harus mengulik kembali apa yang pernah dikatakan oleh Bu Sri Adiningsih ini. bahwa Bu Sri Adiningsih ini kan ketua One Team Press dulu. yap, Ya, beliau menulis buku, ya tidak beliau saja isinya, tapi semua anggota One Team Press. Ya. Dan bukunya itu masih ada sampai sekarang. oh, Tentu ini kita jadikan bukti di pengadilan, karena di situ ada keterangan Bu Sri Adiningsih yang sangat penting sekali mengenai tahun berapa Jokowi itu masuk SMA, tahun berapa seharusnya dia lulus SMA, dan tahun berapa dia seharusnya masuk UGM kalau memang pernah kuliah di UGM, gitu loh. sebentar, ini biar semua saya juga lebih jelas. Ya, tolong diterangkan Mas Bambang. Sebenarnya Bu Adiningsih itu beliau satu SMP dengan Pak Jokowi. Ya. Tahun berapa tuh Mas? Ya. Bu Sri Adiningsih menulis dalam bukunya itu, saya ini teman seangkatan Jokowi di SMP 1 Surakarta, ya loh. Nah, Bu Sri Adiningsih itu lulus SMP 1 Surakarta itu tahun 77. Oke. Nah, Jokowi mestinya juga lulusnya tahun 77 tuh. Sama. Ya. Waktu itu kelulusan terjadi di bulan Desember. Oke. Ya. Jadi masuknya SMA tentu sudah tahun berikutnya 78. Ya. Ya. Tahun 78. Tahun 78 masuk SMA itu berarti lulusnya harus 81 pertengahan. Karena waktu itu ada perpanjangan ya. setengah tahun itu. Ya. Ya, tahun 79 itu. Berarti Jokowi itu mestinya dan tidak bisa tidak harus lulus SMA pertengahan 81 itu. Bagaimana dia punya ijazah yang bertahun 80? Masuk ke UGM-nya? Bukan, ijazah SMA-nya kan 80. Oh, iya. Ya itu dari manapun dalilnya ya itu palsu lah, gitu loh Pak. Oke. Gitu.
Nah, maksud saya, kalau sekarang ini betul-betul pengadilan ini mau mencari kebenaran, ya dia harus menerima itu dokumen-dokumennya Bu Sri Adiningsih itu Sebagai alat bukti ya. sebagai alat bukti, gitu. Memang sayang sekali Bu Adiningsih itu sudah wafat tahun berapa beliau ya? Wafat 2020 kalau nggak salah ya. 2020. Iya. Nah, Sehingga sebelum sempat waktu Mas ini belum ada ya, belum Iya. sempat sidang, belum sempat diajukan sebagai. iya. Intinya adalah bahwa ada satu kejanggalan Iya. yang dapat kita ungkap di sini, Iya. bahwa Jokowi itu seharusnya itu lulus baru pertengahan 81. Iya. Dan nggak mungkin masuk UGM 80 ya. Iya. Oke. Jadi itu pertama. Nah, kembali ke tadi Mas, jenengan kan cerita mengenai yang kedua itu ditahan itu 2022. Itu kasusnya terkait dengan masalah Ya, buku saya yang kedua toh. buku kedua. Jokowi Undercover 2 gitu. Itu topiknya apa? Ya, topiknya ada dalam subjudul lelaki berijazah palsu. Wow, Ya maksudnya ijazah Jokowi itu yang palsu gitu Pak. Gitu. luar biasa ya. Ya. Nah, saya mau tanya juga nih Mas, terkait dengan buku yang kedua itu, apakah ada orang-orang yang mencoba membujuk sampean supaya buku itu ditarik atau bagaimana gitu? Ada nggak? Yang kedua ini nggak ada. Oh, nggak ada. Nah, yang pertama ada. Oh, yang pertama Ya, ada. kalau masalah ditawarin duit segala macam itu yang pertama itu. Gitu. Berapa tuh Mas tawarin? Dulu. Ya rupiahnya nggak ngomong nominalnya, tapi belakangan saya tahu yang diterima oleh orang yang menjadi perantara itu 50 miliar, Pak. Allahu Ya. Akbar. Gitu. Dan itu ya udahlah, Ya. biar tanggung jawab ya Mas. Iya. Oke, jadi ini menarik ya bahwa fakta-fakta yang selama ini mungkin orang masih ragu-ragu atau bertanya-tanya. Jadi di sini channel Watch mencoba untuk mengkulik kembali, dan ini dari sumber A1. Artinya orang yang langsung membuat bukunya dan orang yang langsung pernah dipidana karena dianggap, dan faktanya waktu itu kalau nggak salah itu hukumannya bukan karena masalah ijazah ya, tapi masalah karena penistaan agama ya. Maksudnya ditangkapnya itu pasalnya itu alasannya saya menistakan agama itu. Oh iya, makanya. Ya. Padahal nggak ada hubungannya ya. Ya, waktu di persidangan kan saya juga tanya, ini pasal yang dituduhkan saya ini menyebarkan berita bohong yang menimbulkan keonaran. Saya tanya, ini bukunya ada halaman berapa, baris berapa yang dimaksud bohong itu gitu. Dan bikin onar itu. Nggak pernah ditunjukkan gitu loh. Ya, memang mereka salah-salahnya. Jadi di sini memang kita makin lihat bahwa kita mengklaim sebagai negara hukum, namun fakta-fakta yang ada penegakan hukumnya belum sesuai dengan apa yang diharapkan. Kita lihat sekarang juga banyak terjadi hal-hal yang bukan membiasakan yang benar, tetapi membenarkan yang biasa, sehingga orang-orang yang biasa salah tapi dianggap benar karena dibiarkan saja. Contoh paling gampang gini, Mas. Kita lihat sekarang orang-orang ini banyak orang yang lawan arus, ya kan, naik motor dan sebagainya. Dibenarkan, dan polisi diam aja karena dianggap udah biasa itu. Jadi terjadi membenarkan yang biasa, bukan membiasakan yang benar. Jadi kali ini juga kami WeWatch mencoba menegakkan kebenaran sesuai dengan slogan kami, yaitu Veritas, Probitas, Justitia. Artinya kita menjunjung tinggi kebenaran, kejujuran, dan keadilan. Makasih Mas Bambang Tri, semoga sehat selalu, dan kita Ada satu lagi. closing, silakan. Ya. Ada closing lagi. Dan ini nanti kalau hakim tidak bisa juga diyakinkan untuk menerima bukti saya itu yang soal Bu Sri Adiningsih itu, saya masih punya bukti lagi. Ya, tuh. Nah ini nih, Ya, tuh. belum diungkap nih Mas. Ya, tapi saya spill aja nggak apa-apa sekarang. Wah, luar biasa ini. Ya, ini saya bisa membuktikan bahwa tanda tangan rektor di ijazah UGM-nya Jokowi itu palsu, Pak. Merinding saya Mas. Ya, kenapa saya bisa mengatakan palsu? Karena itu berbeda dengan yang lain-lain, yang spesimen yang lain-lain. Nah ini mesti Mas Roy juga tahu juga nih. Iya. Kawan-kawan saya ada Mas Roy ke sini, karena beliau juga teman sini. Kenapa saya bisa memastikan itu palsu?
kan mungkin ada pertanyaan, maklumlah kalau nggak sama karena tanda tangannya ribuan ijazah gitu. Ini bukan masalah beda, tapi berlawanan gitu loh. Tarikannya ya. Ya, kalau ijazah Jokowi itu yang diakui Jokowi itu di ijazah palsu itu dari tarian pertama, tanda tangan itu dari atas ke bawah. Tapi semua yang lain itu dari bawah ke atas. Wow. Nanti saya bisa buktikan secara visual itu. Keren gitu. ya. Oke. Ya. Jangan beralih, kita akan nyambung lagi ngobrol dengan Mas Bambang Tri terkait dengan masalah uniknya tanda tangan yang ada di jasa tersebut. Ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Veritas Probitas Justisia. Makasih Mas.